Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya, ridhonya kita dapat belajar lagi untuk menuntut ilmu baru maupun memurojaah ilmu yang sudah pernah diterima. Untuk video kali ini Ustadz akan membuat video pembelajaran tematik. Ya, ini pertama kali ya kita melakukan pembelajaran video pembelajaran tematik yang merupakan lanjutan dari materi-materi yang sudah pernah kalian pelajari secara mandiri di rumah dan juga sudah mengerjakan tugas-tugasnya yang menandakan kalau kalian sudah belajar. Kali ini kita akan lanjutkan, yaitu di halaman 24-25. Mungkin bisa dibuka dulu halaman 24 dan 25. Di sini, jadi ini akan Ustadz jelaskan dulu. Untuk tugasnya nanti di akhir penjelasan baru akan diberikan tugas. Yang akan kita pelajari adalah tentang tokoh. Jadi untuk tema 8 bahasa Indonesia, kita fokus membahas tentang cerita fiksi. Mungkin sudah ada yang pernah belajar sebelumnya tentang cerita fiksi. Jadi Ustaz bisa jelaskan lagi. Jadi untuk cerita fiksi itu berbeda dengan kita lanjutkan. Jadi cerita fiksi ini adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sepertinya kita sudah pernah mempelajarinya dulu waktu di semester 1. Saya lupa itu di tema berapa. Yang pastinya ini kita mengulang lagi dan menambahkan materi baru. Materi kali ini kita fokus ke tokoh. Kalau di buku jelaskan, tokoh itu adalah pelaku dalam karya sastra. Jadi jangan terlalu bingung ya dengan kata karya sastra ya. Intinya ya dalam suatu cerita atau dalam suatu kisah atau dalam suatu teks. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah pada bagian akhir cerita. Sebenarnya ini bisa digaris bawahi. Ini menandakan di sini ada pesan tersiratnya. Ini menandakan kalau tokoh itu adalah bagian yang terpenting dalam suatu cerita. Bahkan dikatakan di sini, kalau tidak ada tokoh, maka cerita itu tidak akan sampai ke bagian akhir cerita. Itulah spesialnya tokoh dalam cerita fiksi. Bayangin aja kalau dalam cerita fiksi itu tidak ada tokohnya. Bagaimana mau diceritakan? Mungkin yang ada cuma latarnya. Pada suatu siang, apa yang terjadi di siang? Pasti ada tokohnya. Tidak mungkin tidak ada tokohnya. Ada 3 jenis tokoh bila dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur, yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Nah, jadi ada 3 tokoh di sini. Nanti mungkin kalian harus berlatih untuk menentukan yang mana tokoh utama, yang mana tokoh tambahan, yang mana tokoh latar. Nah, dengarkan dulu penjelasannya. Untuk tokoh utama, di sini dijelaskan kalau tokoh utama yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Jadi biasanya atau bahasa simpelnya, tokoh utama ini yang paling sering disebut di dalam suatu cerita tersebut, atau yang mengisahkan si tokoh ini ya, yang dikisahkan dalam cerita tersebut. Contohnya misalkan cerita Malin Kundang. Berarti yang menjadi tokoh utama di situ adalah Malin Kundangnya, karena dia yang betul-betul diceritakan dari awal sampai akhir.
Nah, mungkin untuk menentukan tokoh utama ini juga bisa kita lihat dari seberapa banyak dia muncul di dalam cerita tersebut. Kalau memang dia muncul di setiap saat cerita atau di setiap paragraf itu menceritakan tentang kegiatan dia, tingkah laku dia, berarti dia sudah, kita dapat tentukan dia adalah tokoh utama. Tokoh utama bisa satu, bisa dua, tergantung dalam ceritanya. Kadang ada juga yang cerita tokoh utamanya itu lagi banyak gitu, satu grup, bisa juga. Atau tokoh utama cuma satu orang, yang lainnya tambahan dan latar, bisa juga. Atau bahkan tokoh utamanya itu adalah hewan. Ya, karena di cerita fiksi ini kita sudah pernah pelajari dulu ya di tema 1 ya. Cerita fiksi itu tidak hanya satu jenisnya, tapi dia ada banyak. Ada yang cerita fiksi tentang fabel, itu menceritakan tentang hewan, jadi seakan-akan hewan itu bertingkah laku seperti manusia. Ada cerita tentang legenda, legenda itu yang menceritakan tentang terjadinya suatu tempat, ya seperti Tangkuban Perahu, itu suatu kisah legenda, karena di akhir kisah tersebut terjadilah Tangkuban Perahu, dan sekarang kita bisa lihat ada tempatnya, ada dijadikan tempat wisata, itu dinamakan legenda. Ada juga yang dinamakan dongeng. Kalau dongeng dia kisah tidak benar-benar terjadi seperti dongeng seperti legenda, tapi dongeng ini tidak ada menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Jadi dia cerita biasa aja, seperti bawang merah bawang putih, itu tidak ada kaitannya dengan terjadinya suatu tempat. Dan ada juga tentang saga. Saga ini menceritakan tentang kisah kepahlawanan, tapi ini tetap tidak benar-benar terjadi. Kisah kepahlawan, misalkan tentang pahlawan, misalkan di Indonesia dulu ada namanya pahlawan yang tidak mempan ditembak dengan senjata, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk dalam saga. Dan masih banyak lagi. Mungkin nanti bisa dibuka lagi tema semester 1-nya, buku tema semester 1, untuk mengingat lagi macam-macam jenis cerita fiksi itu. Yang tadi yang Ustaz sebutkan itu untuk mengingatkan kembali. Oke. Jadi ini tokoh utama. Tokoh tambahan, kalau tokoh utama mungkin kalau bisa kita beri contoh yang tadi itu, sama Malin Kundang berarti tokoh utama yang Malin Kundang. Terus misalkan kalau ada cerita tentang si kancil dan buaya, misalkan yang ada ceritanya itu kancil ingin menyeberang danau, ternyata dia meminta buaya untuk berbaris agar dia bisa melompati tubuh buaya tersebut hingga sampai di seberang danau. Nah, itu berarti tokoh utamanya siapa? Tokoh utamanya berarti kancil. Nah, itu untuk contohnya. Nah, untuk tokoh tambahan ini mungkin dia banyak juga muncul dalam cerita, tapi tidak sepenting tokoh utama. Tidak seperti tokoh utama. Kalau kita baca di sini, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Contohnya mungkin Malin Kundang berarti tokoh utamanya istrinya Malin Kundang, misalkan. Atau tokoh tambahannya, maksudnya tokoh tambahannya mungkin ibunya Malin Kundang, karena yang diceritakan di situ bukan ibunya Malin Kundang, tapi tentang Malin Kundangnya. Ibunya hanya tambahan di situ, hanya muncul beberapa saat saja, tapi tidak terlalu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Yang sangat besar di situ adalah Malin Kundangnya. Kalau dalam cerita Kancil tadi, yang menjadi tokoh tambahannya adalah si buayanya, karena buayanya di situ yang diperintah Kancil, dan Kancil melompati buaya, dan buayanya itu termasuk ke dalam tokoh tambahan. Yang terakhir adalah tokoh latar. Nah, ini lebih tidak berpengaruh lagi. Bahkan sama sekali di sini sebutkan tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Mungkin ini yang satu kali dalam cerita itu hanya satu kali muncul, atau mungkin hanya 2 kali muncul, dan kalaupun dia tidak ada, cerita itu tidak akan berubah alurnya. Jadi cerita itu akan tetap jalan seperti biasa walaupun tokoh tersebut tidak disebutkan dalam cerita itu. Misalkan di Kancil nih,
Maling Kundang dulu deh. Misalkan nih Maling Kundang nih. Maling Kundang itu dia sebelum dia menjadi kaya dan sombong, waktu kecil dia tuh suka bermain. Waktu kecil Maling Kundang suka bermain sama teman-temannya. Nah, Maling Kundang diceritakan bermain dengan teman-temannya, berarti teman-temannya di situ ada. Tapi teman-temannya hanya menjadi tokoh latar. Teman-temannya di situ bahkan tidak memiliki dialog sedikit pun, tidak berbicara dan tidak dijelaskan temannya itu seperti apa yang dilakukan temannya, tapi hanya disebutkan Maling Kundang bermain dengan teman-temannya, atau Maling Kundang sedang bekerja dengan beberapa teman kerjanya, atau Maling Kundang sedang berjualan ke rumah-rumah warga. Nah, ada kata warga di situ. Warga di situ tidak memiliki peran apapun, tapi dia disebutkan dalam cerita. Nah, itu yang dimaksud dalam tokoh latar. Nah, mungkin kalau dalam cerita Kancil tadi, tokoh latar ini bisa misalkan ketika Kancil itu meminta si buaya untuk berbaris, ternyata ada hewan-hewan lain yang melihatnya. Misalkan ada ikan yang di danau itu, atau misalkan ada kelinci yang kebetulan lewat terus menegur Kancil, apa yang kamu lakukan Kancil? Aku ingin menyeberang, misalkan seperti itu. Berarti si kelinci ini termasuk ke dalam tokoh latar, karena kelinci tidak masuk sama sekali dalam cerita tersebut. Nah, itu mungkin untuk penjelasan tentang tokoh tambahan, tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Selain tokoh, dalam cerita fiksi juga terdapat penokohan. Nah, ini penting juga nih. Penokohan adalah pemberian sifat pada tokoh-tokoh dalam cerita. Sifat suatu tokoh akan membedakan dengan tokoh lain. Oke, mungkin bukunya akan kita tutup dulu sebentar. Oke, dia di situ disebutkan. Ini mungkin kita bisa buat rangkuman sedikit tentang yang tadi. Yang pertama, tokoh itu penting. Jadi dalam cerita fiksi, tokoh itu merupakan bagian yang penting. Tokoh dalam kurung pelaku penting. Ya, tokoh ada 3. Tokoh utama, ada juga tokoh tambahan, ada juga tokoh latar. Kalau tokoh utama ini yang sangat penting. Kalau tokoh tambahan ada, tapi tidak begitu penting atau tidak besar pengaruhnya. Tokoh latar tidak berpengaruh. Oke. Untuk menemukan tokoh utama, kita bisa mencari mungkin kita bisa mencari siapa yang paling sering muncul. Maksudnya muncul di sini paling sering disebut dalam cerita tersebut. Itu yang paling pertama. Tapi ada juga yang kedua. Jangan cuma paling sering muncul itu kita sebut tokoh utama. Yang kedua yaitu selalu
menceritakan tentang tokoh. Jadi selalu menceritakan tentang tokoh ini. Jadi kalau misalkan ada 5 paragraf, kelima-lima paragraf itu ide pokoknya tentang tokoh ini, berarti dia tokoh utama. Kalau untuk tokoh tambahan, dia ada tapi jarang muncul di cerita. Atau misalkan dia ada tapi hanya sebagai pelengkap, agar ceritanya lebih lengkap lagi, maka ada tokoh tambahan. Seperti misalkan cerita tentang kerajaan, tidak mungkin kan di kerajaan itu hanya ada raja, pasti di sana banyak selir-selirnya, pembantunya, prajuritnya, misalkan yang jaga gerbangnya. Nah, itu termasuk dalam pelengkap di sini. Tapi kalau misalkan penjaga gerbang yang tadi Ustaz sebutkan, penjaga gerbang itu tidak sama sekali memiliki peran di sini, tapi disebutkan bahwa di sana ada penjaga gerbang, nanti masuknya ke sini, ke tokoh latar. Jadi di sini dia hanya disebutkan, tapi tidak memiliki peran. Hanya disebutkan, tidak memiliki peran. Nah, jadi dia tidak memiliki peran sama sekali. Ustadz misalkan cerita di sekolah ada security, ada guru, namun di situ di guru-gurunya ada yang belajar ini, ada yang belajar itu. Tapi tadi sebelumnya Ustadz ada menyebutkan tentang security, tapi security-nya nggak dibahas sama sekali di sini. Nah, security-nya masuk ke dalam tokoh latar. Itu. Terus, nah di sini ada penokohan. Penokohan itu adalah pemberian sifat. Penokohan ini adalah sifat atau pemberian sifat pada tokoh. Sifat pada tokoh. Mungkin contohnya bisa sifatnya baik atau dermawan atau sombong, jujur. Nah, baik, dermawan, sombong, jujur, atau bahkan jahat misalkan. Nah, itu semua kalau terlihat sifat-sifat tersebut pada satu tokoh, berarti itu bisa kita sebutkan bahwa penokohan untuk tokoh tersebut adalah baik. Misalkan penokohan untuk tokoh A adalah dermawan, tokoh B sombong, dan seterusnya. Ini untuk contohnya. Dan untuk semua sifat bisa masuk ke dalam penokohan, tergantung dalam ceritanya yang dibutuhkan apa.